Badan hukum. Badan hukum merupakan suatu organisasi atau perkumpulan yang dibuat dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang mempunyai hak dan kewajiban, atau disebut juga dengan subjek hukum yang dapat dalam bentuk orang atau badan hukum. Ciri-ciri badan hukum. 1. Mempunyai kekayaan yang menjalankan aktivitas dalam badan hukum. 2. Mempunyai hak dan kewajiban yang terpisah dari orang yang melakukan badan hukum. 3. Terdaftar sebagai badan hukum. 4. Cakap dalam melakukan perbuatan hukum. 5. Mempunyai akte notaris pada pendiriannya. Bentuk-bentuk badan hukum. 1. Perhimpunan. 2. Persekutuan orang. 3. Organisasi. Jenis-jenis badan hukum. 1. Badan hukum publik. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan oleh negara untuk kepentingan publik atau negara. 2. Badan hukum privat. Badan hukum privat atau badan hukum keperdataan adalah badan hukum yang didirikan untuk kepentingan individu. Asas-asas hukum perdata. 1. Asas kebebasan berkontrak. 2. Asas konsensualisme. 3. Asas kepercayaan. 4. Asas kekuatan mengikat. 5. Asas persamaan hukum. 6. Asas keseimbangan. 7. Asas kepastian hukum. 8. Asas moral. 9. Asas perlindungan. 10. Asas kepatutan. 11. Asas kepribadian. 12. Asas itikat baik. Hukum keluarga. Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur tentang perkawinan dan segala akibat hukumnya. Hukum perkawinan termasuk hukum keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga. Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Sumber hukum keluarga. 1. Kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari undang-undang, jurisprudensi, dan traktat. 2. KUH Perdata. 3. Peraturan perkawinan campuran. 4. Undang-Undang Nomor 32 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Sumber hukum tidak tertulis. Kaidah-kaidah yang timbul, tambah, dan berkembang dalam kehidupan di masyarakat. Ruang lingkup hukum keluarga. 1. Keturunan. 2. Kuasaan orang tua. 3. Perwalian. 4. Pendewasaan. 5. Pengampuan. 6. Perkawinan. Hukum perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan perdata. Maksudnya, perkawinan hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita, unsur agama tidak dilihat. Tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Asas-asas hukum perkawinan. 1. Asas perkawinan menurut KUH Perdata. Dan 2. Asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat-syarat hukum perkawinan. 1. Syarat material. Syarat material meliputi syarat material absolut dan syarat material relatif. Syarat material absolut adalah syarat mengenai pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya. Syarat material relatif adalah syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawini. 2. Syarat formal. Syarat formal atau eksternal adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan. Ketentuan ini hanya berlaku bagi golongan Eropa saja. Tata cara perkawinan. Tata cara melangsungkan perkawinan terbagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Laporan. 2. Pengumuman. 3. Pencegahan. 4. Pelangsungan. Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum perkawinan di Indonesia telah mengatur mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari adanya suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi terhadap harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Sistem pembagian hukum waris menurut hukum perdata. Di dalam hukum waris perdata dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu 1. Sebagai ahli waris menurut undang-undang. 2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat. 4. Golongan yang berhak menerima warisan. Golongan pertama. Dalam golongan ini, suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Golongan kedua. Golongan ini adalah mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri dan anak. Golongan ketiga. Dalam golongan ini, pewaris tidak mempunyai saudara kandung, sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. Golongan keempat. Pada golongan ini, yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Agar dapat menjadi ahli waris harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu 1. Harus ada orang yang meninggal dunia. 2. Ahli waris harus ada pada saat si pewaris meninggal. 3. Seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewarisi. Hukum perjanjian. Asas-asas hukum perjanjian. 1. Asas konsensualisme. 2. Asas kebebasan berkontrak. 3. Asas personalia. 4. Asas itikat baik. 5. Asas fakta sut serpanda. Macam-macam perikatan dalam hukum perjanjian. 1. Perikatan bersyarat. 2. Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu. 3. Perikatan yang membolehkan memilih. 4. Perikatan tanggung-menanggung. 5. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. 6. Perikatan dengan penetapan hukum. Perikatan yang lahir karena undang-undang. Dalam pasal 1233 KUH Perdata, perikatan itu lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Berdasarkan pasal tersebut, suatu perikatan itu bisa lahir karena adanya suatu perjanjian atau lahir berdasarkan undang-undang. Perikatan yang lahir karena perjanjian. Persetujuan atau kontrak atau biasa disebut dengan perjanjian terbagi atas 1. Suatu persetujuan cuma-cuma, maksudnya adalah pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. 2. Suatu persetujuan memberatkan, maksudnya adalah suatu persetujuan yang mewajibkan para pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Suatu perikatan juga dapat dihapus sebagaimana dalam KUH Perdata pasal 1381, yaitu 1. Pembayaran. 2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. 3. Pembaharuan utang. 4. Penjumpaan utang. 5. Pencampuran utang. 6. Pembebasan utang. 7. Musnahnya barang yang berutang. 8. Kebatalan atau pembatalan. 9. Berlakunya suatu batal yang diatur dalam bab ke-1 KUH Perdata. 10. Lewatnya waktu. Hukum benda. Hukum benda atau hukum kebendaan adalah serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang dengan benda yang melahirkan berbagai hak kebendaan. Kebendaan di sini adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang pengertian benda, pembedaan benda, hak-hak kebendaan, serta hal lainnya yang menyangkut tentang benda dan hak-hak kebendaan. Perbedaan dan macam-macam benda. Menurut KUH Perdata, benda dapat dibedakan menjadi beberapa macam sebagai berikut. 1. Barang-barang berwujud dan barang-barang yang tidak berwujud. 2. Barang-barang bergerak dan barang-barang yang tidak bergerak. 3. Barang-barang yang habis pakai dan barang-barang yang tidak habis pakai. 4. Barang-barang yang sudah ada dan barang-barang yang masih akan ada, baik secara absolut maupun secara relatif. 5. Barang-barang dalam perdagangan dan barang-barang di luar perdagangan. 6. Barang-barang yang dapat dibagi dan barang-barang yang tidak dapat dibagi. Hak kebendaan. Hak kebendaan adalah suatu hak absolut, hak yang melekat pada suatu benda serta memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang. Hak kebendaan bersifat absolut, contohnya hak milik, hak memungut hasil, hak sewa, hak pakai, hak gadai, dan hak cipta. Hak milik.
Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak dipergunakan dalam hal yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk hal itu. Penguasaan benda. Penguasaan benda adalah keadaan memegang atau menikmati suatu benda oleh orang yang menguasainya, baik sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, seolah-olah itu kepunyaannya sendiri. Menurut Pitlow, penguasaan benda mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi justisial dan fungsi Gleichrechtlich. Hak hukum tetangga. Hukum tetangga adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang yang hidup bertetangga dalam suatu ruang lingkup masyarakat. Haki. Hak atas kekayaan intelektual atau haki adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya cipta. Prinsip haki. 1. Prinsip ekonomi. 2. Prinsip keadilan. 3. Prinsip 4. Prinsip sosial. Klasifikasi haki. Secara garis besar, haki dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri yang mencakup paten, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang.